tidak ada satu majelis yang lebih berperan di dalam mengentas daripada kesusahan kawula panjenengan. Kalau memang tahu hakikat bagaimana percintaan antara umat dengan nabinya, maka majelis maulid ini adalah majelis solusi untuk menghilangkan kegundahannya. Ketika kawula panjenengan bermaksiat, kawula panjenengan melakukan sebuah kesalahan, bukan berarti kawula panjenengan adalah orang yang hina di hadapan Allah, tidak pasti. Di dalam majelis ini kita semuanya berkumpul untuk niat beriktikaf memuliakan daripada syiar Allah, nguri-nguri masjidipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan daripada syiar-syiar Allah, syiar-syiar dalam agama ini, maka itu adalah salah satu tanda daripada ketakwaan hati yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat as-sihah wal faragh. Kita dikasih kesehatan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Mudah-mudahan hadirnya kita di dalam majelis yang semacam ini kita memiliki tujuan yang baik. Memiliki tujuan yang benar-benar kita harapkan akan mendapatkan dari pemberian-pemberiannya. Kawula panjenengan seandainya mengetahui bagaimana hakikat apa yang diberikan oleh Allah di dalam perkumpulan yang semacam ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kawula panjenengan pasti akan ringan mengorbankan apapun yang penting dalam kehidupan kita. Betul apa mboten? Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, Sidil Habib Umar beliau mengatakan, man arafa haqiqata ma yatlubuh. Barang siapa orang yang mengetahui hakikat apa sih yang dia cari ketika hadir di dalam majlis yang semacam ini, nopo sing dipun padosi. Jenengan pados napa mriki? Teng dalem kan saged leyeh-leyeh ngopi, ngudut, saged nongkrong ningali televisi, atau kita bisa beristirahat. Tapi kita mengalahkan itu semuanya datang di dalam majelis yang semacam ini. Kawula panjenengan duduk-duduk lama, kula panjenengan duduk di majelis yang semacam ini, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan ilmu warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan panjenengan apa? Belum lagi kula panjenengan dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu, oleh kesempatan oleh panitia niku wau dikei kotak, wis teko untung-untungan terus dikei kotak kon ngiseni. Walaupun tadi itu tidak meminta, hanya memberikan fasi, boleh Anda gunakan, boleh Anda tidak gunakan. Tapi rupanya niki warga Kelurahan Mojoroto niki luar biasa, semua jamaahnya dapat kotaan. Lek saumpama panjenengan niku mboten gadah kotaan, mboten wonten minuman, mboten wonten makanan, kira-kira jenengan dugi napa mboten? Terus kondur saking mriki grundel napa mboten? Loh kenapa? Karena yang Anda cari bukan makan kita mungkin punya makanan di rumah kula panjenengan, tapi pada malam hari ini kita cari makan yang di rumah kita tidak bisa mendapatkannya. Apa? Ghidaul qalb, nutrisi hati kawula panjenengan yang dikatakan oleh para ulama kawula panjenengan, al-ilm ghidaul qalb. Ilmu itu adalah makanan ruhaniah kawula panjenengan, hati kawula panjenengan. Sebagaimana dohir kita, jasad kita, ketika kita tidak makani, maka kita akan bisa sakit dan kemudian meninggal dunia wassalam. Sebagaimana itu juga kawula panjenengan gadah manah tidak diisi dengan ghidaul qalb, akan kasal qalb. Hati itu akan keras. Dan siapa yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun
kasih. Wong sing paling adoh saking rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka-mereka yang bagaimana, tapi mereka-mereka yang hatinya dibekukan oleh Allah karena tidak ada nutrisi yang masuk. Syukur napa mboten? Syukur napa mboten? Alhamdulillah kawula panjenengan saged kumpul teng menika majelis. Dipun dawuhaken wau man arafa hakikata ma yatlubu, orang yang mengetahui hakikat apa yang dia cari di dalam majelis yang semacam ini, maka hana alaihi ma yubdiluh, akan ringan apapun yang dia korbankan. Seandainya ada hujan deras mengguyur, kawula panjenengan kok tahu apa yang sedang kita cari di dalam majelis model ngeten niki, saya rasa panjenengan tidak akan pernah berputus asa, panjenengan tidak akan pernah menyerah untuk menghadiri majlis-majlis yang semacam ini. Loro rodok-rodok titik-titik gemberges musim udan, kawula panjenengan yo bangga napa berangkat. Kenapa? Kita punya tujuan, punya cita-cita. Ya Allah, para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dipun katakan di dalam majelis ilmu yang semacam ini oleh Sayyidina Malik bin Dinar, dikatakan bahwasanya lau ya'lamul muluk, kalau seandainya itu mereka para raja, para penguasa, wa abnaul muluk, dan juga para anak-anak raja, mereka mengetahui alama nahnu fihi minan na'imi, dari sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada kenikmatan-kenikmatan itu, yaitu kenikmatan apa? Bisa hadir di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir, di dalam majlis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan terjadi? Lajaladna alaihi bisuyuf. Pasti mereka itu demi mendapatkan yang diberikan oleh Allah di dalam majlis-majlis yang semacam ini, kok mereka tahu, pasti mereka tidak akan terima, dan kemudian mereka akan mencambuk kami dengan pedang-pedang mereka. Tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketertarikan, Allah tidak memberikan keterpanggilan di dalam hati hambanya di dalam majlis-majlis yang semacam ini, kecuali adalah kepada orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaulah panjenengan rupanya malam hari ini dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Bagaimana tidak para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, kaulah panjenengan orang-orang yang butuh gandolan dening Kanjeng, butuh ampunanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harapannya pangsang pendosa itu datang di majelis yang semacam ini, mengetuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallah, tidak ada satu kaum yang mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah, la yuriduna dzalika illa wajhah, tidak menginginkan itu semuanya kecuali hanya ingin mendapatkan daripada Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niku wau dipun dawuhaken illa nadahum munadim minas sama, kecuali pasti akan diadakan sosok malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menyeru mereka-mereka yang hadir duduk di dalam majlis yang semacam ini. Mereka mengatakan nadahum munadim minas samai, mereka mengatakan qumu maghfuran lakum, silahkan kalian setelah usai di dalam acara yang semacam ini, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan kalian dosanya telah diampuni. Qad buddilat sayyiatikum hasanat, kalian datang membawa keburukan banyak, membawa dosa kepada Allah yang luar biasa, maka datang di majlis yang semacam ini, kalian semua diganti sebanyak itu keburukan, diganti pula dengan kebaikan. Amin Allahumma. Ini tujuan daripada majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi
beliau mengatakan bahwasanya masyikama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada satu majelis yang lebih berperan di dalam mengentas daripada kesusahan kawula panjenengan. Kalau memang tahu hakikat bagaimana percintaan antara umat dengan nabinya, maka majelis maulid ini adalah majelis solusi untuk menghilangkan kegundahannya, menghilangkan daripada kesumpekan yang terjadi dalam kehidupannya. Yujallil kurub. Saat yang demikian ini dijadikan saat untuk inabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Beliau mengatakan, dzal waqt yal'asi idza batatub dza waqt taubatika yal'asi idza batatub. Ini adalah waktu yang terbaik kamu, wahai orang yang masih pengen kembali kepada Allah. Kau pengen kembali datang Gusti Allah, kula panjenengan pengen apa mboten dados hambanipun Gusti Allah ingkang balik datang Gusti Allah? Pengen ingkang dados hambanipun ingkang dipun ridhoni Gusti Allah, pengen apa mboten? Maka saat yang demikian itu adalah saat yang paling tepat. Wahai orang yang bermaksiat, ketika kau pengen kembali kepada Allah, ini saat yang paling tepat di majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dza waqt aubatika ya syarid idza bata'ub. Wahai yang orang yang selama ini kabur dari rahmatnya Allah, kabur dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kau pengen kembali kepada Allah, ini waktu yang paling kau tepat, paling tepat untuk kau datangi, paling tepat untuk mewujudkan kembalimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dzal majma', perkumpulan yang semacam ini, la syak, tidak ada keraguan, tughfar bihi jami'udz dzunub. Semua dosa kula panjenengan insyaallah ketika ada sidik gandolan datang kanjeng Nabi nyuwun ampun datang Gusti Allah, diampuni semua dosanya, amin. Allahumma. Kawula panjenengan bersolawat, jenengan bayangaken para rawuh, awak dhewe niki lak solawat datang kanjeng Nabi. Setiap solawat yang kita baca dalam riwayat An-Nasa'i, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendawuhaken, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku walaupun itu hanya sekali solawatnya, maka sallallahu alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat, yang arti solawat dari Allah adalah rahmatnya, yang arti dari solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah kasih sayangnya. Berapa diberikan oleh Allah satu solawat yang diucapkan oleh umatnya Nabi Muhammad? Asyra salawat, 10 solawat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa khuttat anhu asyru khati'at, dihapuskan satu salawat, kita punya dosa 10 dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rufi'at lahu asyru darajat, kedudukannya dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala diangkat 10 derajat. Niku satu kinten-kinten dalu menika kula panjenengan berapa kali bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad? Sejumlah itulah kawula panjenengan dinaikkan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan kita harus tahu bahwa semua amal itu masih mungkin ada kemungkinan ditolak oleh Allah, kecuali solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Faqabuluha hatmun bi ghairi taraddudi, pasti diterimanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala, kawula panjenengan selama meniti kehidupan di atas dunia itu pasti sebagai manusia hamba yang lemah ini, pasti seringkali kawula panjenengan itu terjerembab di dalam tipuan jebakan Batman dari para iblis dan juga hawa nafsu. Betul apa mboten? Masya Allah. Kalau panjenengan itu gampang terjebak di dalam permasalahan-permasalahan yang semacam itu. Sering, terutama niki tiang-tiang ingkang rodok
duwe rupa, sing ganteng, sing ayu. Lek sing boten patek ganteng, boten patek ayu, rada aman. Nggih mboten? Setuju napa mboten? Al-Haris Al-Muhasibi niku pernah mengatakan, salasatu asya' azizatun au ma'dumah. Ono telung perkara niku langka, Pak. Bahkan hampir tidak ada. Di antara tiga perkara itu adalah husnul wajhi ma'asyianah. Ganteng, ayu, tapi iso njogo. Karena lek wong ganteng ku akeh sing nggodha. Lek wong ayu niku akeh sing nyuwiti. Nggih napa mboten? Lek sing oleh masya awakmu caper yo ditoleh, mboten ditoleh kalih tiyang. Arepe maksiat ora patek payu, nggih napa mboten? Pandak cocok niki. Sing nomor kalih wa husnul khuluq ma'ad-diyanah. Akhlake sae, tindak tanduke sae, tapi ternyata keilmuan dalam agamanya mumpuni, kemudian keagamaannya bagus, ahli ibadah, ahli zikir. Mboten namung akhlake sing sae, lek wong akhlake sae tapi kebluk ibadah kathah, nggih napa mboten? Masya Allah tindak tanduke sae, tapi zikiran males kathah napa mboten? Tapi kalau seorang itu sudah akhlaknya bagus, dia itu tata kramanya top luar biasa, tapi ternyata orang itu adalah ahli ibadah, orang itu ilmunya mumpuni, wah niki wong sing luar biasa. Karena kalau orang punya ilmu kadang-kadang rodok ndangak. Halo. Lek wong duwe ilmu kadang-kadang ora ucul sangka fitnahe wong alim. Senengane niku namung ngrungokne, mboten seneng dipun tuturi. Walik, senengane niku namung nuturi, mboten seneng ngrungokne napa? Pitutur. Sing nomor 3, husnul ikha ma'al amanah. Pinter bergaul tapi juga napa? Bisa amanah. Kadang mboten kula panjenengan mendapati orang yang gaul kemana-mana, temannya banyak tapi ternyata maling. Ternyata di mana-mana di situ juga ngentit. Ternyata tidak amanah. Shallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Maka kawula panjenengan ketika banyak terjerembab di dalam permasalahan-permasalahan kemaksiatan dan juga kesalahan-kesalahan itu, kawula panjenengan selalu dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan taubat dan kembalinya kepada Allah. Majelis yang semacam ini dipergunakan oleh para salafun saleh untuk mereka menangis bertobat kepada Allah. Jadi mboten namung majelis niku guyang-guyu tok, mboten Pak. Kadang-kadang kita perlu dan butuh majelis yang membawa kita itu untuk bisa meneteskan air mata, menyesal karena dosa yang telah kita perbuat. Nggih napa mboten? Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaula panjenengan bermaksiat, kaula panjenengan melakukan sebuah kesalahan, bukan berarti kaula panjenengan adalah orang yang hina di hadapan Allah, tidak pasti. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita melakukan satu kemaksiatan, melakukan satu kesalahan agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau seandainya kita tidak punya kesalahan, bagaimana kalau panjenengan bisa menundukkan kepala di hadapan orang lain, Pak? Kalau seandainya kalau panjenengan tidak memiliki sebuah kemaksiatan, tidak memiliki sebuah kesalahan, apa ya kira-kira kawula panjenengan menika akan malu ketika di hadapan manusia-manusia yang banyak dan merasa bahwa mereka adalah lebih mulia daripada kita? Tidak mungkin, kita akan selalu merasa aku lebih mulia dan kamu adalah ahli neraka. Nggih napa mboten? Gunakan apa yang diberikan oleh Allah yang telah menempel kepada diri kula panjenengan. Sing seneng maksiat niki ya Allah, dawuhipun Imam sinten menika,
Ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan rubba ma'siyatin awrathat dhillan wa inkisaru khairun min ta'atin awrathat izzan was tikbara. Berapa banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maksiatnya itu mencetuskan kepada dirinya merasa hina, merasa tidak lebih baik daripada orang lain, dan terpecah hatinya penuh dengan penyesalan. Orang kemaksiatan yang demikian itu lebih baik daripada ketaatan yang dilakukannya, tapi justru dengan ketaatannya itu awrathat izzan wastikbara, dia merasa lebih baik dan kemudian takabur di hadapan manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatipun Gusti Allah datang kula panjenengan begitu luar biasa. Welasipun Gusti Allah Subhanahu wa taala datang kawula panjenengan begitu besar. Sebesar apapun kau punya dosa di hadapannya ringan, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampunkan daripada dosa-dosa kula panjenengan. Mugi-mugi dosa kula panjenengan diampuni dening Gusti Allah. Apalagi kawula panjenengan yang datang pada malam hari ini ngagungne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kula panjenengan ngagungne Kanjeng Nabi napa mboten? Datang sebuah riwayat kisah atau perkataan-perkataan di Bani Israel ya. Jadi kita mengambil hikmah dari kisah-kisah tentang Bani Israel itu mboten napa-napa, selama tidak bertabrakan dengan syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin atau di dalam kitab Mukasyafatul Qulub banyak mengutip cerita-cerita Israiliyat itu, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun memberikan gambaran. Kanjeng Nabi Muhammad dalam riwayat Al-Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan yang dariku walaupun satu ayat, wa hadithu an bani Israila wala haraj, ceritakan yang datang dari Bani Israel dan tidak ada kesalahan di situ. Wa man kadzdzaba 'alayya mu'tamidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta mengatasnamakan diriku maka bersiap tempat duduknya adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Niki sanes hadis, tapi dipun sebutaken datang kitab-kitab, di antaranya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Riyen niku dipun dawuhaken niki saking Sayyidina Wahab bin Al-Munabbih, kana fi Bani Israil, biyen niku teng zamane Bani Israil, rajulun, ada seorang laki-laki, asallaha mi'atai sana, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya setahun 2 tahun dia lupa dari Allah, tapi 200 tahun dia bermaksiat kepada Allah. Tsumma mata, kemudian belum bertobat kepada Allah, dia kemudian mati. Orang-orang di Bani Israel menganggap orang ini adalah orang yang durjana, sehingga fa'akhadhu birijlihi, mereka memperlakukan dengan tidak menggunakan tangan mereka tapi menggunakan kaki mereka, fa'alkuhu an alal mazbalah, dilemparkan menggunakan kaki-kaki mereka ke sampah, saking durjananya. Maka pada saat itu fa'auhallah, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah wahyu ila Musa alaihi salatu wassalam, kepada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Kanjeng Nabi Musa? Dipun perintahaken, coba akhrij fasalli alaih, ambil dia, kamu kemudian sholatkan. Kanjeng Nabi Musa niku kemudian matur datang Gusti Allah, ya Rabb,
Banu Israel syahidu annahu asaka mi'atai sanah. Itu mereka Bani Israel semua mereka bersaksi bahwa orang ini dia adalah orang yang bermaksiat kepada Engkau wahai Allah di masa hidupnya, bukan setahun, 2 tahun, 200 tahun. Lalu dia mati dalam kondisi itu, wahai Allah, bukankah pantas katanya diperlakukan yang semacam ini? Dawuhipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, fa auhallahu ilaih hakadza kan, memang benar kondisinya demikian. Illa annahu kana kullama nasyara Taurah nadhara ila ismi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qabbalahu wa wada'ahu ala ainaihi wa shalla alaihi. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar adanya orang ini semacam ini. Tapi ini orang punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Orang ini ketika dahulu membentangkan Taurat, lalu kemudian membacanya, di situ terdapat nama, penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu tidak mungkin Allah menyebutkan di dalam Taurat itu Nabi akhir zaman, kecuali itu adalah seorang yang paling dimuliakan, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tergerak hatinya orang tersebut untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad belum dilahirkan secara fisik. Qabbalahu, menciumnya, wa wada'u ala ainai, meletakkan itu di kedua matanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasyakartu dzalika lahu wa ghafartu dzunubahu wa zawwajtuhu 70 haura. Masya Allah, istimewa Pak. Allah mengatakan, aku senang dengan perilaku orang yang demikian ini, aku ampuni dengan sebab itu semua dosa-dosanya. Kemudian belum selesai sampai di situ, aku nikahkan dia, aku jodohkan dia dengan 70 bidadari di surga. Alhamdulillah. Sebabnya napa? Mulyane kanjang kawula panjenengan datang di majelis ini memuliakan Nabi Muhammad. Yang kita bahas tidak pernah lepas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usum politik ora tahu ngurusi politik, usum isu ini isu itu gak tahu ngurusi niku. Yang penting kawula panjenengan menjadi umat yang semakin bisa mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kawula panjenengan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bihi fangdur ilaina. Dengan Nabi Muhammad ya Allah jenengan pandang saya. Fangdur ilaina ya Allah, jangan pandang kami sebagai hamba yang demikian, tapi pandang Nabi Muhammad dan kami adalah umatnya. Amin Allahumma. Gandolan datang kanjeng Nabi, Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi musyafa'. Kaula panjenengan berdoa kepada Allah, ya Allah panjenengan ampuni dosaku, dosa kula menika ya Allah. Dan itu karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pramila para rawuh, monggo kawula panjenengan sareng-sareng akhiri majelis menika dengan kawula panjenengan balik dateng Gusti Allah. Kawula panjenengan menika menancapkan dalam hati rasa bahwa Allah menika maha merahmati kawula panjenengan. Betul? Kawula panjenengan tidak kemudian amanil maghfirah, kawula berangan-angan ampunan tapi kemudian tidak dekat kepada Allah mboten. Tapi kula panjang berusaha hadir, berusaha untuk taat kepada Allah, dan di situ kita menanamkan, dengan sebab itu Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita sarang-sarang bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan hajat-hajat kawula panjenengan. Walaupun kita pendosa yang mungkin tidak pantas untuk diberikan itu semua, tapi kita semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bukan kepada Allah, lalu kepada siapa kita harus meminta? Kepada Allah, kepada siapa kita harus meminta? Bahkan suara ketika kaula panjenengan menyebut meminta ya Allah, itu pada saat itu suara kita adalah suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min sautin ahab ila Allah Subhanahu wa taala min sauti 'abdin mudznib." Min sauti abdin mudznib. Tidak ada suara yang lebih dicinta, lebih disuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang melebihi daripada suaranya seorang hamba Allah yang mudznib, yang berdosa. Taibin, yang kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya Rabb. Lalu kemudian dia mengucapkan ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya abdi, wahai hambaku, sal ma turid. Kau punya hajat, kau punya permintaan, sal ma turid. Mintalah apa yang kau inginkan. Anta indi ka ba'di malaikati. Pada saat posisi ini kamu seperti sebagian daripada malaikatku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terima daripada rintihan doa-doa kula panjenengan dan diampuni segala dosa-dosa kula panjenengan. Maka sebutlah bersama-sama ya Allah. Ya Allah.